warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Oke, minasan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengantar linguistik umum. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan pembidangan linguistik. Istilah linguistik berasal dari bahasa Inggris, yaitu linguistics. Artinya, ilmu yang mempelajari bahasa. Padanan kata tersebut antara lain adalah linguistique dalam bahasa Perancis, linguistique dalam bahasa Belanda yang diturunkan dari bahasa Latin lingua yang artinya adalah bahasa. Istilah linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistics. Artinya, ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa pada umumnya. Apa yang dikaji tidak terbatas pada satu atau dua bahasa saja, namun mendudukkan bahasa apapun di dunia ini sebagai bahan kajian secara umum. Sebagaimana diketahui, bahasa-bahasa di dunia sangat banyak jumlahnya. Setiap bahasa memiliki ciri khas dan pola tertentu yang membedakannya dengan bahasa lainnya. Namun, dari sekian perbedaan itu, tetap saja akan ditemukan adanya persamaan-persamaan yang bersifat universal. Ciri universal bahasa itulah yang selanjutnya menjadi bahan kajian linguistik. Sejalan dengan kajiannya yang bersifat umum, sebutan linguistik perlahan-lahan berubah menjadi linguistik umum. Beberapa ahli bahasa atau linguis mendefinisikan linguistik sebagai ilmu atau studi tentang bahasa. Webster menyebut linguistik sebagai studi mengenai ujaran manusia meliputi kesatuan, hakikat, struktur, dan perubahan bahasa. Ahli sosiolinguistik, Wardauk, menjelaskan dengan singkat bahwa linguistik adalah studi atau kajian bahasa secara ilmiah. Kedua definisi yang disampaikan tersebut kiranya cukup mewakili pemahaman tentang apa dan bagaimana linguistik berperan dalam kajian ilmiah tentang bahasa. Linguistik dapat dikategorikan sebagai science atau ilmu pengetahuan karena memiliki syarat-syarat sebagai ilmu. Di antaranya eksplisit, artinya jelas, tidak samar-samar, rumusan-rumusannya tampak nyata, sehingga tidak mengundang kebingungan atau pemahaman yang lain. Pengertian kalimat misalnya dirumuskan dengan jelas, yaitu rangkaian kata yang memiliki makna yang utuh dan diakhiri intonasi final atau sempurna. Dalam bahasa tulis, pengertian itu semakin jelas dengan tambahan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, akhir, atau titik. Sistematik artinya memiliki keberaturan atau pola-pola yang konsistensi, teratur, dan ajak. Linguistik sebagai sebuah ilmu harus memiliki sistem pada setiap gejala yang dimilikinya. Sistem bunyi bahasa atau fonem, sistem bentuk atau morfem, dan sistem kalimat atau sintaksis. Objectivity berarti memiliki sifat terbuka dan dapat dideskripsikan dengan jelas. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan harus bersifat objektif. Artinya,
Bahasa sebagai objek kajian linguistik dapat dideskripsikan secara terbuka oleh siapa saja. Apa yang menjadi bahan penelitian merupakan kajian objektif untuk mendapatkan kebenaran yang universal. Menurut Bapak pelopor linguistik modern, Ferdinand de Saussure, bahasa dapat dipilah menjadi 3 pilar, yaitu yang pertama, language. Maksudnya bahasa pada umumnya, seperti manusia memiliki bahasa sedangkan hewan tidak. Yang kedua, lang, bahasa tertentu, sebuah sistem tentang bahasa. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan sebagainya. Yang ketiga, parole, maksudnya ujaran tuturan. Pemikiran tentang bahasa yang dikategorikan menjadi 3 pilar tersebut berkembang menjadi bahan penelitian dan referensi oleh para peneliti bahasa hingga sekarang. Bahan-bahan kuliahnya yang amat berharga itu kemudian diterbitkan oleh Charles Bailey, salah satu murid de Saussure, dengan judul Cours de Linguistique Générale. Umumnya, tujuan studi bahasa dapat dipilah menjadi 4 macam, yaitu pertama, tujuan praktis. Mempelajari bahasa dengan maksud praktis, misalnya agar dapat menggunakan bahasa yang dipelajarinya itu untuk berkomunikasi interaksi secara baik, benar, dan lancar. Yang kedua, tujuan estetis. Mempelajari bahasa dengan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari sekedar menggunakan bahasa dalam percakapan. Tujuan estetis berorientasi pada bagaimana orang dapat memahami dan menggunakan bahasa dengan indah dan menarik. Misalnya untuk menulis puisi, membuat retorika bahasa, dan sebagainya. 3. Tujuan filologis. Maksudnya mempelajari bahasa dengan mengungkapkan hal-hal atau nilai-nilai bahasa dari segi kebudayaan masa lampau. Meneliti bahasa secara filologis dapat dilakukan dengan cara mengkaji naskah-naskah lama atau manuskrip. Yang keempat, tujuan linguistis, yaitu mempelajari bahasa sebagai objek kajian ilmiah. Tujuan linguistis berorientasi pada mengungkap gejala bahasa secara objektif. Jadi dalam hal ini, bahasa ditempatkan sebagai objek kajian yang diungkap dan dikaji dengan bahasa. Perkembangan linguistik memiliki cabang-cabang ilmu yang masing-masing berkonsentrasi pada jenis pendekatan kajian dan objek yang dikaji. Misalnya seperti yang dikutip dari Krida Laksana, cabang-cabang linguistik terbentuk dalam skema berikut. Cabang-cabang linguistik menurut Krida Laksana terbagi atas menjadi 3 macam. Yang pertama mikrolinguistik, yang kedua makrolinguistik, yang ketiga sejarah linguistik. Untuk tataran mikrolinguistik terdapat bidang teoritis meliputi umum dan khusus atau tertentu. Yang termasuk umum adalah 1. Teori linguistik, 2. Linguistik deskriptif, 3. Linguistik komparatif. Yang khusus linguistik deskriptif, linguistik historis komparatif. Untuk bidang interdisipliner, fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, semiotika, etnolinguistik, epigrafi, filologi.
Sedangkan bidang terapan ada pengajaran bahasa, penterjemahan, leksikografi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa, linguistik medis, grafologi, mekanolinguistik. Seperti skema cabang-cabang linguistik yang digambarkan menurut Krida Laksana tersebut, terdapat bidang-bidang interdisipliner lainnya yang akan dikemukakan selanjutnya, antara lain teori linguistik merupakan cabang linguistik yang memusatkan perhatian pada teori umum dan metode-metode umum dalam penyelidikan bahasa. Dalam bidang-bidang interdisipliner antara lain fonetik, ilmu yang mengkaji tentang bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, bagaimana bunyi tersebut sampai pada telinga seseorang, serta bagaimana orang tersebut dapat menangkapnya sehingga ia memahaminya. Fonologi, ilmu yang mengkaji tentang fonem-fonem dan aksen suatu bahasa. Morfologi, ilmu yang mengkaji tentang jenis-jenis dan proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Sintaksis, ilmu yang mengkaji tentang struktur kalimat atau kaidah-kaidah yang mengatur suatu kalimat dalam suatu bahasa. Pragmatik, ilmu yang mengkaji tentang makna bahasa digabungkan dengan situasi dan kondisi pada saat bahasa tersebut digunakan. Semantik, ilmu yang mengkaji tentang makna kata, frase, dan klausa dalam suatu kalimat. Sosiolinguistik, ilmu yang meneliti sesuatu yang berkaitan dengan bahasa dan macam-macam fenomena yang timbul oleh penggunaan bahasa tersebut, hubungan bahasa dengan situasinya, dan hubungan bahasa dengan masyarakat penuturnya. Semiotika, ilmu yang mempelajari tentang tanda, sistem tanda, dan pemaknaan tanda. Etnolinguistik, ilmu yang menelaah bahasa bukan hanya dari struktur semata, akan tetapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Psikolinguistik, ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa itu diperoleh manusia. Dengan kata lain, psikolinguistik dapat didefinisikan sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Filologi, ilmu yang mempelajari bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Epigrafi merupakan ilmu yang mempelajari tulisan kuno pada prasasti-prasasti. Selanjutnya terdapat linguistik terapan atau aplikatif. Antara lain, pengajaran bahasa mencakup metode-metode pengajaran bahasa, bahasa pelajaran, dan cara-cara mengajar bahasa. Penterjemahan mencakup metode dan teknik pengalihan amanat dari satu bahasa ke bahasa lain. Fonetik terapan mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi-bunyi dengan tepat, misalnya melatih orang yang gagap, melatih pemain drama, dan sebagainya. Sosiolinguistik terapan mencakup pemanfaatan wawasan-wawasan sosiolinguistik untuk keperluan yang praktis, seperti perencanaan bahasa, pembinaan bahasa, pemberantasan buta huruf, dan sebagainya. Linguistik kognitif
merupakan cabang linguistik yang menafsirkan bahasa dalam hal konsep, kadang universal, kadang khusus bagi lidah tertentu yang mendasari bentuk. Linguistik kognitif berkaitan erat dengan semantik, tetapi berbeda dari psikolinguistik yang mengacu pada temuan empiris dari psikologi kognitif untuk menjelaskan proses mental yang mendasari akuisisi, penyimpanan, produksi, dan pemahaman berbicara dan menulis. Linguistik kontrastif merupakan cabang ilmu bahasa yang tugasnya membandingkan secara sinkronis dua bahasa atau lebih sedemikian rupa sehingga kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan antara dua bahasa atau lebih tersebut bisa dilihat. Pembinaan bahasa internasional mencakup usaha untuk menciptakan komunikasi dan saling pengertian internasional dengan menyusun bahasa buatan, misalnya Esperanto, Novial, Basic English, dan sebagainya. Pembinaan bahasa khusus mencakup penyusunan peristilahan dan gaya bahasa dalam bidang-bidang khusus seperti dalam kalangan militer, bidang forensik, bidang syaraf, dunia penerbangan, dunia pelayaran, dan sebagainya. Grafologi merupakan ilmu yang mempelajari karakter seseorang dengan cara menganalisa tulisan tangannya. Buku pertama tentang grafologi ditulis oleh Camillo Baldi, seorang dokter asal Italia pada tahun 1622. Leksikologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari kata, sifat, dan makna, unsur, hubungan antar kata atau semantis, kelompok kata, serta keseluruhan leksikon. Ilmu ini terkait erat dengan leksikografi yang juga mempelajari kata, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan kamus. Secara sederhana, leksikografi disebut sebagai penerapan praktis dari leksikologi. Mekanolinguistik mencakup penggunaan linguistik dalam ilmu komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemahan dan juga usaha memanfaatkan komputer dalam penyelidikan bahasa, misalnya dalam menyusun konkordans teks-teks dan penghitungan frekuensi kata-kata untuk perkamusan dan untuk pengajaran bahasa. Sejalan dengan adanya subsistem bahasa, maka dalam linguistik mikro ada beberapa subdisiplin, yaitu fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan leksikologi. Dari beberapa subdisiplin tersebut, ada juga subdisiplin yang melakukan penggabungan, seperti morfologi dan sintaksis menjadi morfosintaksis, semantik dan leksikologi menjadi leksikosemantik, dan sebagainya. Demikian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berlanjut di pertemuan selanjutnya di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.